A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD/HTS Expertise. Kali ini kita akan membahas tentang business risk management atau bagaimana mengelola resiko manajemen dari sudut pandang revenue. Jadi kita akan mengukur volatility-nya. Jadi bagaimana memanage sebuah ketidakpastian di dalam pendapatan. Topik ini di rumah sakit pada khususnya ya. Jadi saat ini saya sedang mengelola sebuah rumah sakit di kota Subang di Jawa Barat. Ini performance-nya dari bed occupancy rate-nya bisa kita lihat memang ada naik turun dari bulan Januari 2024 sampai dengan September 2024 yang terakhir. Di sini bisa dilihat untuk grafiknya naik turun. Ini dari sudut pandang pasien performance-nya, jadi performa kunjungan pasien rawat inapnya bagaimana. Kemudian yang ini adalah untuk Barber Johnson indicators yang lain, ada length of stay, ada bed turnover, ada turn of interval atau TOI. Kalau bisa kita lihat ini sudah over capacity ya. Ini pasien performance-nya, pasien rawat jalannya ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 atau tahun kemarin. Dan pasien rawat inapnya juga ada peningkatan. Ini pasien BPJS. Memang rumah sakit ini adalah 95% majority pasiennya dari sudut pandang BPJS. Kita akan membahas bagaimana untuk memanage ketidakpastiannya. Jadi kan kalau pasien naik turun, pendapatan naik turun, ini rumah sakit swasta. Ini sebenarnya revenue kita aman enggak? Soalnya dari ini signifikansi dari perubahannya dari tahun sebelumnya itu berbeda, sangat signifikan. Kepastiannya bagaimana? Karena kita tahu pendapatan mengikuti jumlah pasien kita naik turun. Nah ini bagaimana mengelola resiko-resikonya? Resiko dia revenue-nya akan naik atau revenue-nya akan turun? Bagaimana mengelola itu? Nah topiknya adalah tentang volatility management di dalam uncertainty, di dalam ketidakpastian. Yang pertama kita ambil dari data revenue dulu. Ini salah satu indikator, financial indicator, financial ratio. Kita ambil atau ya, total asset turnover. Ini data revenue-nya dari Januari sampai Agustus. Di September ini masih dalam kalkulasi tim keuangan, masih sama sekitar 3, something miliar di sini. Nah, untuk mengukur ketidakpastian atau uncertainty, atau kita harus melihat dispersion atau volatility-nya ya. Yang kita akan pakai itu beberapa indikator volatility. Yang pertama mean absolute deviation yang untuk melihat rentang jarak antara mean rata-rata dengan jarak terluar outlier. Dengan jarak terluar itu berapa, jadi ketidakseimbangannya itu ada beberapa indikator. Yang pertama mean, kemudian ada standar deviasi dapat dari variance. Nanti akan saya coba demonstrasikan bagaimana cara mengukurnya yang paling simple, karena ini statistik ya. Mungkin teman-teman di posisi strategis direksi ini sudah alergi duluan kalau udah bicara statistik. Jadi kita akan mengukur tadi mean absolute deviation atau MAD. Yang ini ya, MAD, kemudian variance, standar deviasi, minimum, maksimumnya. Ini saya pikir sudah Pak. Minimum ya angka revenue paling kecil berapa, maksimum angka revenue paling besar berapa di angka segini. Mean adalah rata-rata jumlah revenue tadi dibagi dengan jumlah berapa bulannya, akan ketemu mean-nya atau rata-ratanya. Median itu adalah nilai tengahnya, mode itu adalah angka yang paling sering keluar. Kalau di revenue di rumah sakit ini rata-rata revenue-nya 2,7. Jadi paling kecil 2 miliar, paling besar 3,3 miliar. Nilai tengahnya 2,7, yang paling sering itu ada pendapatan di angka 2,7 miliar. Setelah kita ukur, nanti saya demonstrasikan bagaimana cara menghitungnya. Dan absolute deviasi dari rumah sakit ini 186 juta something. Artinya apa? Ada kemungkinan pendapatannya itu lebih dari 186 juta, lebih dari 2,7 atau kurang dari 2,7 ini. Jadi minus 186 juta. Artinya apa? Artinya kita jika tidak mempunyai dana 186 juta cadangan, ya siap-siap. Apalagi kalau expense. Jadi pengeluaran kita itu sudah di atas revenue kita itu sendiri.
Rumah sakit ini expense-nya masih di angka 2,5, 2,6. Jadi akan aman kalau misalkan pendapatannya di angka 2,7. Tapi kan tidak ada kepastian bahwa bulan depan akan dapat berapa, betul kan? Makanya jika tidak ada cadangan dana 186 juta, ya maka ketika minus, ya defisit. Kalau cadangan modalnya rumah sakit itu banyak, ya is okay, safe, aman. Tetapi jika tidak ada, bingung nanti bayar gajiannya kan nggak bisa mundur, bayar gajian mundur. Sedangkan kalau klaim ini rumah sakit BPJS itu dapatnya nanti di bulan depan, dapatnya nggak pas bulan ini, pengajuan bulan ini dapatnya di bulan depan. Sedangkan gajian ya harus keluar pada bulan berjalan, gajian, jasa medis, bayar obat, beli biaya operasional dan sebagainya kan tidak bisa menunggu, dia harus keluar di bulan tersebut. Ini adalah mean absolute deviation. Ini yang bisa diukur teman-teman untuk ketidakpastiannya ya. Jadi nanti didemonstrasikan. Untuk lebih memastikan itu kita bisa melihat variance. Variance itu adalah dia dispersion dari mean juga, tetapi dia akan lebih sensitif karena kalau mean absolute deviation dia mengabsolutkan yang nilai negatif. Jadi nilai negatif itu dihitung sebagai positif. Ya, sedangkan variance dia di-squarekan, dikuadratkan. Maka dia akan lebih sensitif jika ada outliers di dalam data tersebut. Mana yang lebih baik? Saya menyarankan pakai variance. Dia akan lebih sensitif. Variance karena di square meter satuannya kan tidak mungkin rupiah kuadrat di-squarekan. Kita tidak ada satuan rupiah kuadrat, ini tidak bisa. Maka kita diakarkan, di square rootkan. Diakarkan, di square rootkan itu standar deviasi. Jadi standar deviasi adalah akar dari variance. Karena satuan variance itu adalah kuadrat, dikuadratkan, kita harus mengakarkan agar satuannya sama dengan revenue tadi. Satuan revenue tadi yang rupiah saja, bukan rupiah kuadrat. Ternyata setelah kita hitung variansnya, itu standar deviasinya 373 juta. Ini berbeda dengan mean absolute deviasinya, hampir 2 kali lipatnya. Berarti memang ada outliers yang tidak terdetek ketika kita menggunakan mean absolute deviasi, baru terdetek ketika kita menggunakan variance. Yang bagus lebih baik dipakai di mana? Di sini yang pakai standar deviasi. Kita bisa bilang jadi pendapatan rumah sakit ini standar deviasinya itu masih tinggi, masih 373 juta something, kurang lebih hampir 10%. Itu bahaya. Standar deviasi yang normal mungkin di bawah 3% ya, jika memang cadangan modalnya itu sedikit sekali. Artinya pembacanya bagaimana? Rata-rata pendapatan kita 2,7, cuman tidak pasti 2,7, kadang kurang 2 miliar, kadang lebih 3,3. Masalahnya kalau cadangan dananya itu banyak, it's okay. Tapi kalau ketika cadangan dananya habis, ya minusnya 373, bingung. Nanti expense-nya bayarnya pakai apa? Begitu. Bagaimana untuk mengelola agar ketidakpastian itu bisa lebih aman? Ya kita harus menurunkan standar deviasi ini. Standar deviasi bagaimana menurunkannya? Pertama, kita harus menstabilkan pengeluaran kita. Pengeluaran kita harus diturunkan serendah mungkin dari di bawah angka minimum atau minimal sama. Itu akan menjadi sebuah keamanan, safety untuk cash flow kita. Itu yang paling penting. Jika tidak bisa menurunkan pengeluaran, ya kita harus mengamankan rata-rata pendapatan. Kalau BPJS klaim kita itu ya rata-rata di 2,7. Bagaimanapun caranya setiap bulan harus diangkat di atas expense kita. Maka standar deviasinya dia akan menurun. Angka memanage ketidakpastian, uncertainty dari sini. Dia dari angka standar deviasinya semakin kecil, insya Allah semakin safety. Tetapi jika standar deviasinya itu semakin besar, akan semakin bahaya kalau rumah sakit kita tidak punya cadangan dana 3 bulan ke depan. Sekarang bagaimana untuk menghitungnya? Saya menggunakan sebuah aplikasi, ini berbayar ya, online, namanya DataTab. Jadi kita tinggal memasukkan saja, ini sangat mudah sekali. Jadi untuk Bapak Ibu direktur atau direksi bisa menggunakan sini tanpa harus memerintahkan orang IT-nya. Kadang Bapak direktur atau Bapak Ibu direktur direksi itu nggak mau pusing, nyuruh aja asistennya, atau ini sangat mudah. Jadi revenue dimasukkan di sini di dalam tabelnya dari Januari sampai Agustus ya. Kemudian ini kita ambil yang deskriptif Bapak Ibu. Diklik dulu yang revenue ini, klik yang revenue deskriptif, revenue-nya diklik, kemudian bisa banyak. Saya tidak promosi ya karena tidak di endorse sama aplikasi ini, sama program ini, dan saya bayar. Kemudian bisa ngambil mean, median,
mode, standar deviasinya diklik, variansinya diklik, mean absolute deviasinya diklik. Mean absolute deviasinya diklik. Nah, langsung keluar data-datanya. Karena data ini yang kita pakai tergantung dari data di sininya ya, data yang kita masukkan. Kalau datanya memang real, objektif, benar, ya hasilnya insya Allah akan real, benar. Dari atasnya inputnya masuknya benar, outputnya masuknya benar. Minnya bisa langsung dilihat di sini minnya. Kemudian bisa dilihat juga histogramnya, QQ plotnya atau kuantil plotnya juga bisa dilihat apakah ada outlier atau tidak. Ketika kita masukkan untuk data rumah sakit ini, ternyata ada beberapa outlier atau tidak, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bagaimana untuk memanage manajemen in uncertainty atau memanage ketidakpastian di dalam situasi pendapatan di suatu bisnis di rumah sakit, terutama di rumah sakit. Semoga dapat membantu. Terima kasih.